sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitab suci bahwa dunia ini akan semakin memburuk ya situasi dan kondisinya, dan juga kasih itu akan menjadi tawar, menjadi hambar, atau bisa dibilang kasih itu akan semakin nggak ada kasih sayang, sulit. Jadi di saat-saat ini pun banyak sekali manusia yang perlu dibantu, perlu ditolong. Kalau kita terlalu mengandalkan indera ya, mata, pendengaran, itu terlalu banyak yang harus kita bantu dan harus kita tolong. Oleh karena itu, sebaiknya kita bertindak berdasarkan petunjuk roh. Dan petunjuk roh itu hanya bisa didapat dan diketahui apabila kita memiliki suatu karunia kepekaan ya. Jadi bisa menangkap tanda atau sinyal-sinyal dari surga ya, yang dikirimkan kepada kita. Ada semacam getaran ya, semacam konfirmasi atas suatu hal yang kita pertanyakan. Apabila kita menggunakan akal budi ya, biasanya kita dalam membantu atau menolong itu kan berdasarkan hubungan kedekatan atau lingkaran hubungan ya, dari keluarga sendiri, kemudian saudara-saudara, kemudian tetangga, dan kemudian meluas ke lingkaran-lingkaran yang lebih jauh lagi. Nah, dalam pengalaman ya, membantu atau menolong berdasarkan petunjuk dari Tuhan itu tidak mudah. Apa yang menjadi petunjuk dan keinginan dari Tuhan, bagaimanapun kita dicela, dihina, ataupun dipermainkan oleh orang yang hendak kita bantu, itu ya memang sudah menjadi resiko. Jadi tentu banyak saudara-saudara sekalian yang berpengalaman juga, sehingga bisa memberikan saran bahwa ketika kita menjadi kesal, marah, jengkel, ataupun jenuh itu sesaat atau dalam jangka waktu tertentu kita hendaklah berdiam diri dulu. Berdiam diri, menetralkan emosi kita dan akal budi kita, sehingga suatu ketika nanti kita akan ingat lagi untuk mengabdi kepada Tuhan dengan mengasihi sesama yang sesuai dengan petunjuknya. Memang tidak mudah ya melayani manusia itu, terutama apabila manusia itu mengalami gangguan kejiwaan dan kerusakan logika atau rusak cara berpikirnya akibat dari depresi, kesulitan kehidupan di dalam keluarga maupun masyarakat, ataupun karena memang secara genetik itu mengandung bibit yang tidak baik dalam hal ketahanan mental dan logika. Kita hendak membantu, hendak menolong, tetapi orang yang hendak ditolong itu tidak mau atau menolak malah. Jadi gimana ya, serba susah, serba salah. Yang ditolong, yang dibantu, tapi nggak mau, malah nggak mau dibantu. Memang sebenarnya bila kita sadari itu tidak semua manusia itu selamat ya. Memang hanya sedikit di antara sekian banyak manusia yang diselamatkan berdasarkan ketetapan Tuhan. Sehingga kita perlu berpikir, apabila tidak hendak dibantu, ditolong, atau diselamatkan tidak mau, ya mungkin memang sudah nasibnya, takdirnya itu memang menuju kehancuran
sedemikian rupa yang sehingga kita sudah tidak sanggup lagi untuk membantu, menolong, ataupun menyelamatkan.